لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan belajar sepanjang hayat. Mari kita kembali melanjutkan bab haji dan umroh. Di sini sudah terdapat ayat surat Al-Imran ayat 97, kewajiban melaksanakan ibadah haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Bahwa syarat melaksanakan ibadah haji bagi seseorang, pertama beragama Islam, ya. Kedua baligh atau dewasa. Ketiga berakal sehat, merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Dan yang kelima istata'ah ataupun mampu. Mampu ini mempunyai 3 kriteria. Pertama, secara fisik, ya, fisiknya sehat. Kedua, ada harta yang ditinggalkan untuk keluarga, minimal sepertiganya, sehingga kewajiban menafkah juga tidak hilang. Kemudian ilaihi sabila, perjalanan menuju ke tanah suci dalam keadaan aman. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji, maka harus tahu dulu jenis praktek melaksanakan ibadah haji. Ada 3 cara, ya. Yang pertama disebut dengan haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru melaksanakan umroh. Yang kedua haji tamattu. Ini kebalikannya, berarti melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga haji qiron. Artinya melaksanakan haji maupun umroh secara bersamaan. Kemudian rukun haji dan umroh. Rukun haji ada 6, ya. Pertama ihram, berarti tanda dimulainya rangkaian ibadah haji. Kedua wukuf, ya, berdiam diri di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian 3 tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i berlari kecil, 5 tahallul, dan yang keenam tertib berurutan. Antara rukun haji yang 1, 2, 3 harus urut, tidak boleh dilengkah. Kemudian yang membedakan rukun umroh, pada ibadah umroh dalam rukunnya tidak ada wukuf, berarti perbedaan haji dan umroh. Di dalam rukunnya umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Ini adalah rukun melaksanakan ibadah haji maupun umroh secara lebih mendetail, ya. Pertama ihram, tadi dikatakan bahwa ihram itu statusnya sama dengan niat. Niat di dalam ibadah haji. Berarti kita berniat dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas. Kalau dilafatkan, diucapkan, mengucapkannya labbaik Allahumma hajjan, ya. Artinya
penuhi panggilanmu untuk berhaji. Kemudian kedua, wukuf. Wukuf hadir di padang Arafah, mulai dari tergelincirnya matahari di waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, tanggal 9 Zulhijjah. Dan wukuf disebut Arafah ya, Al-Hajju Arafah, puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Ketiga, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di titik itu pula. Arahnya adalah arah putaran tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya dari kiri ke kanan ya, seperti orang lari maraton mengelilingi lapangan. Tawafnya begitu dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i mempunyai arti berjalan dengan berlari-lari kecil. Dimulai dari mana? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Artinya dari Sofa ke Marwah dihitung satu arah. Nanti yang keduanya Marwah Sofa kedua. Kemudian yang ketiganya sama, Bukit Sofa 3. Seterusnya. Satu perjalanan dihitung 1 kali. Baliknya juga dihitung 1 kali. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul ini artinya menghalalkan ya. Ketika melaksanakan rukun-rukun haji kan banyak tantangannya, banyak yang harus kita hindarinya. Maka setelah selesai ini ditandai dengan tahallul, menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan apa? Mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam, tertib, mendahulukan rukun yang pertama di antara rukun haji secara berurutan. Samping ada rukun haji, ada pula istilah wajib haji. Kalian harus bisa membedakan ya nak. Kalau rukun haji tentunya salah satu rukun saja ditinggalkan, hukum hajinya adalah batal ataupun tidak sah. Sedangkan wajib haji ini bila ditinggalkan salah satunya, maka hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam. Dam itu kalau di Indonesia disebut dengan denda. Sedangkan hajinya tadi tetap sah. Apa saja wajib haji itu? Pertama, ihram dari mikot. Mikot itu batas mulai melaksanakan ihram. Seperti startnya nak, awal mulainya. Kemudian bermalam di Musdalifah. Mabit fi Musdalifah. Melontar jumroh Aqobah. Melontar jumroh Aqobah. Melontar jumroh ini melempar ya, dengan memakai 7 biji batu kerikil dengan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Melontar 3 jumroh. Jadi ada jumroh Aqobah, ada juga 3 jumroh. Bermalam di Mina, mabit fi Mina. Tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf perpisahan. Karena arti wada kan perpisahan. Tidak melakukan perbuatan terlarang. Maka bila salah satunya ini ditinggalkan, seperti kita ihram tapi tidak dari mikotnya, tidak dari batas awal berangkatnya, tidak dari startnya, maka akan kena dam, akan kena denda. Tawaf sudah disebutkan bahwa mengelilingi Ka'bah disebut dengan tawaf. Berapa kalikah kita melaksanakan tawaf? Sebanyak 7 kali. Tawaf dibagi menjadi 3. Pertama, tawaf kudum. Kudum itu tawaf yang dilakukan saat kita baru tiba di tanah suci. Baru datang ya. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini masuk dalam rukun ibadah haji. Jadi, tawaf yang merupakan rukun haji, jenis tawafnya adalah tawaf ifadah. Yang ketiga, tawaf wada, tawaf perpisahan. Setelah kita melaksanakan segala rangkaian haji, maka ada
pelaksanaan tawaf perpisahan yang disebut dengan tawaf wada. Prakteknya sama, 7 kali kita mengelilingi Ka'bah, dimulai dari pintu ya, dekat Hajar Aswad dari arah kiri, artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Nanti berhentinya, finishnya juga sama di Hajar Aswad itu. Di situ sudah ada tandanya, sudah ada titik sebagai finish melaksanakan tawaf. Ini merupakan bagian dari jumroh ya. Doa melontar jumroh, ini bacaannya. Saat kita melontar, ambil 7 biji batu kerikil. Itu di gambar sudah ada. Sambil melontar, kita mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Lontaran kedua, ambil lagi, lempar lagi, biar mengenai tugu, Bismillahi wallahu akbar. Untuk jumroh, maka terbagi 3 juga. Pertama, jumroh ula. Jumroh ula itu jumroh yang pertama, lontaran yang pertama. Kedua, jumroh wusto. Wusto itu pertengahan. Dan yang ketiga, jumroh akobah. Kapan kita melaksanakan jumroh akobah? Melaksanakannya pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ingat ya nak, bahwa masing-masing jenis jumroh ini, baik jumroh ula, wusto maupun akobah, dilakukan 7 kali kita melontar jumroh. 7 kali lemparan, setiap lemparan membaca Bismillahi wallahu akbar. Melaksanakan ibadah haji maupun umroh ini merupakan ibadah yang sempurna ya. Ada ibadah qauliyahnya berupa bacaan-bacaan, doa-doa, ada fi'liyahnya seperti tawaf ya, gerakan mengelilingi Ka'bah, sa'i, berlari-lari kecil. Ini juga membutuhkan fisik ya nak ya, membutuhkan fisik. Jadi ibadah haji ini sangat komplit. Ada qauliyah, fi'liyah, kemudian ditopang dengan fisik yang bagus karena melaksanakan haji tentunya berat ya, berbeda dengan melaksanakan sholat karena ada ketahanan sehat fisiknya, istato'ah dalam segi fisiknya. Wukuf bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Laul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini saat kita wukuf, di samping itu bolehlah kita membaca doa-doa yang mustajabah yang disunahkan. Robbana atina fid dunya hasanah gitu ya nak ya, yang populer. Kemudian pada saat tawaf, pada saat kita tawaf membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini saat kita tawaf. Kemudian saat ketemu titik Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Sa'i, pada saat kita sa'i berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, itu juga masing-masing ada bacaannya. Ini bacaannya diantaranya Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini bacaan ketika melaksanakan sa'i atau berlari-lari kecil. Tahallul ini memotong rambut ya, minimal 3 helai. Membaca al-maghfirati Allahumma tubli bikulli sya'ratin hasanah. Sya'ra itu rambut ya. Wamfu anni biha sayyi'ah warfa'li biha indaka darajah. Ini bacaan-bacaan yang populer ya nak ya, yang dibaca oleh para jamaah haji maupun jamaah umroh. Sebenarnya banyak spesifikasi ataupun bacaan-bacaan khususnya, maka kita harus terus belajar biar lebih tahu mendalam tentang
tata cara melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Yang terakhir, kita harus bisa membedakan apa sih perbedaannya antara haji dengan umroh. Pertama, perbedaan di dalam rukunnya. Kalau haji di dalam rukunnya tentunya ada 6 ya, termasuk wukuf. Umroh tidak ada wukuf. Umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah. Karena umroh tidak ada wukuf di padang Arafah, ini menandakan bahwasanya umroh bisa dilakukan kapanpun, di bulan apa saja. Tidak ada yang namanya mikot zaman, tidak ada batasan waktu. Tetapi kalau melaksanakan haji, tentunya harus sesuai dengan waktu ya. Di mana wukuf kan berketepatan tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ibadah haji ada yang disebut dengan mikot makan, berarti batasan tempat mulai kita ihram sebagai awal dilaksanakannya haji. Kemudian mikot zaman dibatasi dengan waktu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Kalau umroh tidak ada batasan waktu. Yang kedua dari segi mikotnya. Pertama dari rukun, haji ada wukuf di padang Arafah. Umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Mikot, haji mempunyai mikot zaman dan mikot makan. Sudah Bapak terangin ya. Kemudian kalau umroh hanya memiliki mikot makan, batasan tempat yang dijadikan awal mulainya ihram. Kalau batasan waktu tidak ada, artinya umroh boleh dilaksanakan kapan saja. Secara hukum, haji tentunya hukumnya wajib bagi seseorang yang man istata'a, orang yang sudah mampu menurut syariatnya, fisiknya sehat, ada harta yang ditinggalkan untuk keluarga, perjalanan aman menuju tanah suci. Sedangkan umroh hukumnya adalah sunnah. Karena sunnah ini bisa dilakukan berkali-kali, mengingat batasan waktunya tidak ditentukan. Kapan saja kita boleh berziarah ke Haramain, ke Makkah, ke Madinah dengan melaksanakan ibadah umroh. Dengan pengetahuan kita tentang haji yang sedikit ini nak ya, semoga kita tetap semangat untuk belajar mendalami ilmu agama.